Mic check 1 2 1 2. Halo, selamat datang kembali lagi bersama kami di acara Bocor, bahan obrolan. Gacor. Tapi tidak ada duit ya guys. Bener juga sih. Ya. Oke, kembali lagi kita saat ini di episode ketiga. Episode kemarin kita membahas soal sound horeg. Nah, di episode kita sekarang kita mau ngebahas soal cita-cita anak versus ekspektasi orang tua nih. Nah, tapi dengan konsep tema sekarang saya ditemenin oleh Satrio. Ayo. Dan di samping saya ya yang kemarin dia Yang kemarin. mau ngirim sound horeg. Jason. Ya, dengan Jason. Oke. So, menurut kalian nih, cita-cita anak versus ekspektasi orang tua. Menurut kalian gimana sih soal itu? Oke, dari gua dulu ya. Mungkin ini pengalaman pribadi gua sih ya. Dulu tuh gua pas lagi mau daftar sekolah di SMK, itu kan gua di SMK gua itu dulu ada jurusan broadcasting. Sedangkan dari orang tua gua lebih mengarahkan ke manajemen. Sedangkan dari dulu minat gua itu gua fokus belajar, gue bisa masuk ke sekolah unggulan dan gue mencari itu jurusan broadcasting gitu loh. Tapi pada intinya ya orang tua gue nggak setuju dan gue dikasih pilihan, lu mau sekolah di sekolah yang bagus itu tapi mau jurusannya sesuai keinginan orang tua gue yaitu manajemen, atau lu mau pilih ke sekolah yang B aja gitu loh. Ya karena gue udah capek-capek belajar, udah capek-capek juga biar nilai gue bisa masuk ke sekolah itu, ya mau nggak mau gue juga harus ngikutin lah, ngalah lah intinya. Jadi karena itulah ada rasa penyesalan gue sampai sekarang gitu loh. Jadi intinya itu gue udah berusaha mati-matian tapi gue nggak dapet apa yang intinya gue kerjain, gue usahain gitu loh. Jadi nggak sesuai. Kenapa nggak ngambil dua-duanya, manajemen broadcasting? Gak bisa dong, lu harus pilih dong salah satu dong. Ya nggak bisa. Gak Oh bisa. iya, betul juga, nggak Tapi bisa benar ya. juga sih maksudnya. Kenapa ya? Nah, orang tua itu selalu memaksakan apa yang dia inginkan kepada anaknya. Bahkan itu belum tentu relevan dengan anaknya kan. Apalagi Ya. oke lah, mereka adalah versi terbaik di versinya mereka. Di Betul. eranya mereka. Itu mereka udah versi terbaiknya mereka nih. Kan nggak maksain, cuma mengharuskan. Enggak, itu sama aja. I mean maksudnya kayak orang tua, yes mereka punya pengalaman, betul. Tapi maksudku mereka tuh adalah versi terbaik di eranya mereka. Belum tentu eranya mereka itu sama dengan eranya kita. Sekarang ya. Apalagi juga di era sekarang ini tuh broadcasting itu lagi istilahnya hype banget Yes, gitu betul. loh. Nah, memang sih itu beberapa tahun lalu itu broadcasting itu emang dianggap sebelah mata, tapi di tahun sekarang tuh kayaknya dibutuhin banget gitu. Hampir semua pekerjaan ada hubungannya dengan broadcast. Ya. Jadi intinya ya karena itulah gue kayak ngerasa ada penyesalan sampai sekarang gitu loh. Terus juga apa ya, namanya juga hidup itu harus banyak lah yang dicoba gitu loh dengan usaha sendiri, asalkan itu tuh nggak merugikan dan positif gitu loh. Yes, betul. Harusnya juga mereka sebagai orang tua tuh ngedukung anaknya yang terbaik gitu loh, selagi ini di jalur yang positif. Kalau di jalur negatif ya jangan. Tapi kan negatif dikali negatif sama dengan positif. Tapi kayaknya nggak ada deh orang tua yang mau anaknya jadi Negatif gitu loh. Nggak Orang tua ada tuh sih, pasti orang tua tuh pengen anak tuh, kita paham maksudnya keinginan orang tua tuh ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Nah. Tapi balik lagi, hal yang terbaik menurut mereka itu apakah sama dengan anaknya itu? ya kadang juga isi kepala orang tua sama isi kepala Itu beda. anak beda loh. Yes. Nggak bisa disamain aja ya, pakai polymerization gitu. Kayaknya enggak deh. Maksudnya gini deh. Hal yang lu sukai apa? Yang kayak gue kayaknya cocok deh di bagian ini. Tapi orang tua lu tuh kayak jangan deh. Kayaknya lu lebih baik ambil ini deh. Oke, kalau ditanya hal yang gue sukain itu apa, udah pasti ya gue background gue kan 3D design ya. Jadi memang gue suka untuk menciptakan sesuatu barang-barang baru gitu. Misalnya 3D modeling, 3D printing, yang fungsinya itu ngebantu orang lain. Nah itu gue suka. Tapi kan karena
itu sifatnya berbau senjata ya. Jadi orang tuaku tuh lebih nggak suka karena ya memang korban 98 jadi sangat-sangat benci dengan itu. Ya. jadi jadi memang dia nggak mau anaknya juga ikut ke sana gitu. Ya, betul. Itu memang betul. Tapi kenapa tiba-tiba pengen 3D modeling di bidang senjata? Oke, itu panjang sih ceritanya. Jadi gua tuh dulu pas Apa kelas itu loh, maksudnya itu hobi lo kah? Atau kayak beranjaknya dari cita-cita sih. Beranjaknya dari cita-cita. Jadi dari cita-cita memang dari zaman kecil itu kelas 4 tuh memang pengen masuk ke angkatan bersenjata. Cuman kan karena tingginya nggak cukup, jadi baru baru kasih kertas dokumen dibaca bentar suruh tahun depan lagi masuk. Jadi coba cari cara lain, mikirnya gimana. Jadi mikirkan, aduh angkatan tuh butuhnya apa? Oke, udah pasti angkatan pergi perang tuh pakai senjata. Nggak mungkin angkatan tuh pergi perang bawa sendal. Karena nggak mungkin tuh nimpukin orang pakai sendal gitu kan. Mereka pakai pistol, pakai sendal tuh nggak mungkin. Enggak, tapi mereka possible untuk pakai sendal. Buat nimpukin orang. Enggak. Untuk mereka pakai dong. Betul juga. Iya. Benar juga. Nggak salah, nggak salah. Betul, kan? Yes, Nggak salah, nggak salah. yes, pantas ya topi lu itu mencirikan banget gitu loh. Iya. Ya, topi lu itu kayak army gitu loh. Ini maksudnya army tentara ya. Ya, kan belum tentu mencerikan. Bisa juga army BTS gitu kan. Enggak, itu udah enggak sama kayak kita semua. Tapi balik lagi. Ini kan lu ada hobi, lu suka dengan sesuatu hal yang berhubungan dengan senjata kan. Tapi kan lu bukan berarti lu mensuplai senjata asli kan. Bukan. Enggak Itu kan dong, cuma enggak dong. mainan. Jadi dia ini punya dia di bidang pekerjaan dia tuh 3D modeling di bidang kayak mainan-mainan senjata gitu. Nah, dia tuh emang lebih seneng di bidang itu. Tapi orang tua lu tuh pengennya lu jadi apa sih? Oh, kalau orang tua gue tuh waktu itu dia bilangnya mau gue jadi dokter ya, kalau bisa dokter spesialis karena menurut mereka pada zaman itu memang itu ada pekerjaan yang tidak bisa digantikan. Argumennya cukup logis karena gini, kita manusia kita masih carbon based life form, dimana carbon based life form itu pasti akan sakit. Ya mungkin kalian akan bingung dengan apa yang gue ngomong di sini. Jadi istilah bahasanya adalah manusia itu masih bahan organik ya, masih organik. Yang mana organik itu kan ada umurnya, bisa sakit, bisa segala macam. Dan pada saat manusia itu sakit, pasti akan cari dokter. Ya. Logika kan seperti itu. Dan memang setelah makin kesini, gue makin lihat apa yang mereka ngomong itu ada benernya loh. Tapi emang benar juga, orang sakit pasti nyari dokter. Tapi kalau misalkan lu punya background dokter, pasti orang tua lu berobatnya ke lu. Ya, Ya, investasi. betul juga. Investasi. Terus ya pertanyaan gue ya Jess kalau ya orang tua lu pengennya itu lu jadi dokter sedangkan lu itu nggak ada passion ke sana. Nah, Lebih tepatnya karena gue takut sih. Takut Takut dibilang malpraktek. Karena begini, Kayaknya itu keputusan yang benar sih. Iya seperti itu. Kayaknya itu keputusan yang benar sih. Lu Karena- nggak salah sih. lu nggak salah. Lu nggak salah. Karena Justru begini. Kayaknya kita lebih mensupport lu nggak jadi dokter sih. Kayaknya oke deh. Kayaknya gue juga Iya. Kayaknya kita paham sih. paham sih, paham. Kita ngerti sih. Itu dia. Kayaknya kalau dia jadi dokter, gue yakin berita di Kompas dia sih. Oh iya. Tetap viral nanti. Sudah pasti biar cepet naik pangkatnya cuy. Kan kalau kan no viral no justice, no viral no promotion. Enggak sih, itu bukan suatu hal yang bisa lu naik pangkat sih. Itu actually kayak lu menjatuhkan karir lu sendiri sih. Terus by the way, gimana ya? Tapi ada ini gak sih dari hal tersebut? Ada nggak sih misalnya cekcok gitu loh dari lu ke orang tua lu ataupun Oh sering kayak kemarin kan ada lowongan buka ke Ukraina itu gue nggak Oh, dikasih. enggak. Itu cekcok itu nggak akan nggak bahas dikasih. soal itu sih. Kita nggak akan bahas soal. Oke. Tapi menurut gue ya, menurut lu pada nih, boleh nggak sih kita ngelawan orang tua? Dari soal cita-cita ya. Maksudnya kayak lu Apa punya nih? orang tua nih, tapi orang tua tuh pengen lu contoh lah apa sih pekerjaan idaman orang tua? PNS, ASN. ya Tapi anak lu nggak mau, tapi anaknya nggak mau. Aku nggak mau jadi PNS. Menurut lu wajar nggak sih kita ngelawan mereka? Maksudnya kita kayak orang tua tuh sampai gua pernah lihat ada anak disebut durhaka gara-gara nggak ngikutin keinginan orang tuanya. ya Tapi menurut gua anak boleh ngelawan orang tua soal cita-cita. Berarti revolusi dong. bukan melawan sih intinya Lebih ya. Lebih mengejar ininya. bukan menyangga sih kayak lebih defense gitu lah. Ya defense, betul. Nah, jadi tuh
anak juga intinya pengen beropini juga lah ya, bukan melawan, intinya segitu. Yes. Jadi tuh sebagai anak pengen tolong dong dengerin kita gitu loh. Ini kan juga kita kan pengennya kayak gini, walaupun itu berbeda dengan keinginan orang tua, dan itu pun masih yang istilahnya kita nggak keluar dari jalur yang intinya jalur yang negatif gitu. Karena outputnya tetap aja positif kan. Ya, intinya dalam circle positif. Nah, Tapi kalau nggak kedengeran kan bisa ngomongnya pakai toa biar kedengeran. enggak gitu sih. Nggak gitu juga coy. Enggak gitu sih. Maksudku kayak orang tua pengen lu jadi PNS, tapi anaknya nggak mau jadi PNS, tapi Ya. anaknya defense. Karena dia punya cita-cita yang gini. Menurut gua anak boleh kejar cita-citanya dia, asal dia bisa komitmen dengan apa yang dia pengen. Iya, konsis dan komit. Konsis dan komit. Karena gimana pun juga, contoh, lu pengen jadi pengusaha. Iya. Ya udah, lu harus teguh nih. Lu harus mau berdarah-darahnya, lu harus mau nerima pahitnya. Karena jujur aja, lu jadi pengusaha tuh nggak semanis yang influencer bilang sih. Tapi kan serunya di situ. Jadi perintis. Kalau dari Itu kan channel kita. Oh iya betul juga. Channel kita kan ini perintis. kalau dari sisi Ius sendiri gimana nih, dari sisi Ius? Kalau dari sisi gua, sebenarnya kalau untuk soal ini ya, gua ada sih ekspektasi orang tua tuh yang beban buat gua. Cuma gua kayak ya udah, gua lebih kayak gua bisa ikutin kemauan lu, tapi asal lu bisa providein gua. Ya, Maksudnya provide tuh minimal lu support gua. support dana gitu maksudnya. Bukan, maksudnya support ke Di carry gitu dia digendong eh, setengah map gitu. kayak wakil presiden kan. Waduh. Ah. Tentu saja dong. Papa. Oh enggak. Maksudnya ini kita bukan di tema persini sih, bukan. Maksudnya ini ada di Zimbabwe, bukan di sini. Nah, ada, cuma gue lebih ke gue punya apa yang gue pengen itu, gue nggak mau kayak orang tuh bergantung. Lu ngerti nggak sih maksud gue, kayak orang tuh pengen gue jadi ini, tapi gue nggak ya, gue rasa gue nggak yakin bisa bawa apa yang gue mau. Jadi maksudnya lu invest sesuai dengan keinginan lu untuk gua jadi itu. Maksudnya gitu. Iya. Ya, jadi gini deh. Mungkin maksudnya tuh orang tua itu pengennya anak itu ada timbal baliknya ke orang tua. Yes, ya, betul. Gitu kan. Ya, Tapi kan cara berbakti kan bukan berarti kita harus ngikutin apa yang kasarnya invest gak sih? Iya, memang. Dengan dalih-dalih berbakti kayaknya relate deh ke, adalah pasti beberapa orang yang kayak gitulah. Jadi Ya. take profitnya di berapa? Loh, contohnya kita sandwich generation loh. Ya jujur sih, gue juga sandwich generation. Sebenarnya sandwich generation tuh istilah terbaru. Gue nggak tahu ini istilah dari kapan. Coba kita cari di sumber terpercaya ya. Nah, Itu grilled Di chat sandwich GPT. atau raw sandwich? Grilled sandwich generation atau raw sandwich generation? Kayaknya lebih enak roast ya. Beda cross. Di roasting. tapi intinya gini sih ya, mungkin ekspektasi dari orang tua karena emang sejarah hidup mereka yang pahit, jadi tuh pengen gitu anak-anaknya itu berhasil melebihi mereka gitu Iya, loh. betul, Intinya gitu. betul. Tapi si anaknya ini juga kadang kan ngelewatin beban yang kayaknya yang gak dialami orang tuanya dulu gitu loh. Kayaknya beban di era sekarang tuh lebih berat deh Iya, dibandingkan memang. zaman dulu Karena gitu jujur loh. aja dari segi tantangannya lebih berbeda. Iya. Maksudnya tantangan mereka, lu sadar nggak sih orang tua lu di umur 25 atau di 27 tahun bisa beli rumah, bisa beli mobil, Iya, ada yang udah nikah juga bisa nikah gitu loh. maksudnya bisa nikah dan beli rumah lah. Tapi anak umur 13 tahun bisa nikah. Gimana tuh? Itu mana ya? Itu juga Itu sih no comment, tapi kayaknya kita tahu daerah mana. Oke. Tiga. Oke, balik lagi ke topik. Nah, maksud gua kayak tadi bahas mana ya? Gua lupa deh. 25 tahun udah punya Iya, rumah, maksudnya bisa nikah. Orang tua zaman dulu itu di umur 25 tahun tuh mereka bisa beli rumah. Bisa beli rumah dan bisa beli mobil. Di umur 25 ya. Dengan kita balik aja, inflasi sekarang berapa sih? 7,5%. Ya maksudnya
per tahun. Di umur kita sekarang. Kayaknya Kalian itu punya rumah nggak? kalau Punya Maksudnya, I mean like kayak lu beli rumah. Lu bisa. beli rumah nih. Bisa rumah skala 1/72 kan? Bukan 1/1 kan? ya udah back to topik lagi ya. Back to topik lagi ya guys. Oke. Panitia, kayaknya ini ada yang menggoda-goda nih daripada kita bahas. Lagi kasih. Iya. Weh, panitia, Tapi gue juga kenyang sih. panitia. Ini makanya gini. Ada yang lapar nih kayaknya. Sikat. Tapi serius sih emang dampak ekspektasi yang tinggi dari orang tua ke anak itu satu tuh bikin ngerasa anak kurang percaya diri. Yes, betul. Jadi tuh kayak gimana ya? Si anak tuh pengen mencoba hal-hal baru tapi dia udah pressure duluan. Aduh aku takutnya gagal karena orang tua tuh kayak udah mau wanti-wanti. Ngapain sih kamu pilih benar. itu? Yes. Pasti ntar kedepannya nggak bagus, nggak baik gitu loh. Betul. Jadi satu itu. Yang kedua pasti akan ada konflik yang kurang harmonis dari anak dengan orang tua gitu loh. Betul. Jadi hubungan anak dengan orang tua yang harusnya dekat menjadi jauh. Kan tinggal direm jadi deket. Jadinya gimana ya? Tapi menurut gue ya, kalau kayak perbedaan gap itu dari segi umur aja kan mereka udah jauh. Menurut gue, orang tua lu pengen jadi PNS, tapi lu nggak mau jadi PNS. Nah. Sebenarnya itu bisa dijembatani. Ya. Dengan tapi asal gini, gue yakin orang tua itu sekeras kepalanya orang tua. Kalau lu tetap komitmen di cita-cita lu, gue yakin orang tua lu pasti berubah. Iya sih. Percaya deh, misalnya gini. Tapi nggak mungkin, misalnya kayak orang tua lu tetap lu pengen jadi PNS, tapi lu nggak mau nih, nggak mungkin dong hari itu kayak, mah aku nggak mau jadi PNS, terus apa nyokap lu langsung berubah kan, oh ya udah nggak apa-apa, nggak mungkin dong. Pasti ada debat-debatnya, tapi gue yakin kalau lu fokus dengan komitmen dengan lu pengen, lu coba lagi, gue yakin orang tua lu, lah, percaya gue. Dan nunjukin hasilnya aja yang penting. Iya, yang penting lu bisa nunjukin hasil. Karena Karena orang tua cuma gini, butuh orang tua tuh nggak pembuktian pengen aja. lihat lu tuh gagal, tapi belum tentu apa yang mereka sodorin tuh menjamin juga nggak tentu. Terus juga satu lagi, jadi si anak ini susah menentukan pilihannya gitu loh. Betul, jadi takut. Iya, jadi takut dan apa ya, apa-apa butuh validasi. Betul. Iya kan? Karena Kayak siapa? Kayak siapa ya? Tapi validasi itu perlu loh, jangan salah loh. Oh tapi enggak, validasi memang perlu, cuma Jadi konteksnya ini si anak sulit menentukan sesuatu gitu loh. Jadi apa-apa harus bertanya, apa-apa harus konsultasi. Jadi perlu validasi yang kayak gitu. Iya betul. Paham. Aku bisa nangkap sih. Berarti kalau sesat di jalan nggak apa-apa dong? Kan kalau nggak bertanya sesat di jalan. Kan ada Google Maps. Oh iya betul juga ada Google. Pakai Waze ya. Jangan Iya. jadul-jadul banget. Iya. Dulu aja kan udah digital kan. Iya. Sekarang kan ada Capek. sekarang kan ada istilah sesat di jalan, jangan takut bertanya. Tapi kan sekarang ada Google Maps. Kalau bingung-bingung banget kan bisa nelpon damkar. Berarti kita harus cek cita-cita kita di Google Maps dong. Kan sekarang lu kepikiran gak sih kayak lu bingung nih lu mau jadi apa, terus lu tiba-tiba iseng nanya chat GPT. Belum. Gimana ya? Karena Gue jadi penasaran gitu loh. pada saat Lu kepikiran deh, lu suram nih masa depan lu gak bisa mikirin deh, gue mau jadi apa ya ke depannya, tapi gue bingung mau jadi apa. Oke, Lu itu pernah gak sih iseng-iseng nanya chat GPT, cita-cita yang bagus apa sih? Oke, itu Mikir nggak sih? itu menarik karena gini, Ya kan? cara kerja ChatGPT itu bekerja itu kan dia learning language model ya. Learning language model itu adalah ketika Tapi kan dia bisa jadi role orang tua. betul, tapi Iya. kita tetap mesti input sesuatu yang berdasarkan data yang kita punya. Baru dia bisa kasih kita input yang bagus. Karena cara kerjanya LLM kan dia berdasarkan berbagai banyak macam data yang kita input, dia akan nentuin yang kita mau gitu atau yang menurut dia bagus. Tinggal diatur aja role-nya. Iya, Jadi tapi apa? maksud gue pernah gak sih kayak nih, lu punya cita-cita nih, tapi lu belum berani untuk speak up ke orang tua lo. Lu coba adu argumen dulu sama ChatGPT. Oh, Pikir pernah. nggak sih? Gue gak pernah sih. Gua pernah iseng-iseng gitu kan. Bagaimana kalau kita mencoba menjadi seorang Escobar? Katanya jangan. Karena ChatGPT itu tuh kan lagi baru-baru eranya sekarang. Kalau era zaman dulu tuh kayaknya gak ada ChatGPT sih. Ada.
Tom itu, yang aplikasi Tom itu. Talking Tom. Talking Tom. Talking Tom. Yes. Astaga, Talking Tom tuh yang gue gabut, kalau nggak simi-simi. Itu kan Talking Tom itu ibaratnya Tamagotchi versi modern. Ya. Kalau zaman dulu kita kecil kan pakai Tamagotchi. Jadi Pakai Siri gak sih? Enggak, itu Siri kan cuma sekarang, Pak. Oh. jadi sih Bener juga. Tapi aku nggak tahu juga sih Siri kapan adanya sih. guys, jadi sih nggak semua intinya pilihan orang tua itu jelek ya. Betul. Kemungkinan juga ada sisi bagusnya gitu loh. Emang Betul. ya namanya juga pilihan orang tua, gimana ya, pengen anaknya yang terbaik gitu. Yes. Ya kemungkinan juga intinya sih balik lagi ke komunikasinya gitu loh. Ya, betul. Jadi orang tua itu harus apa ya, intinya ke anak itu kasihlah kepercayaan ke kepercayaan. anaknya gitu loh. Pakai Telegram dong Nah, komunikasinya. terus juga misalnya orang tua juga kasih tahu nih Jalan-jalannya gimana atau intinya mah kasih tahu ke anak sadar diri, harus sadar diri ya. Ya. Sadar diri itu penting loh. Apa yang Betul, disadarkan? Nah, tapi menurut gue ya, orang tua tuh kalau lu paksain orang tua lu sama kayak lu, pemikirannya kayak lu, kayaknya itu udah gak, menurut gue sih kayaknya udah gak relevan buat mereka. Karena mereka tuh udah versi terbaiknya di eranya mereka gitu loh. Kalau lu paksain pikiran lu ke mereka, gue rasa bakal banyak gapnya. Kecuali kalau lu lebih ke gimana ya gue ngomongnya, orang tua pasti keras kepala, tapi kalau lu komitmen dan lu yakin lu bisa, gue yakin orang tua lu pasti kayak bakal nurunin keras kepalanya dia deh. Tapi ya lu jangan paksain orang tua lu tuh biar bisa ngikutin pikirannya lu. Tapi Berarti kerasnya dipecahin dong. Biar lunak. kebetulan bukan fast ya, Pak. Oh, beda. Kebetulan bukan fast ya, Ini Pak. bukan sebuah barang, tapi ini Iya, lebih isi ke- kepala, isi pikiran. Isi gitu. pikiran, lebih ke mungkin ini bisa disebut ideologi nggak sih? Bisa Atau ya. prinsip. Yes, Prinsip ya. prinsip. Nah, kalau menurut lu gimana? Apanya yang gimana? Ya enggak, kan maksud gue kan kayak dia kan anti komunikasi. Ya balik lagi. Komunikasi itu Iya, emang iya, yang harus jadi jembatan Emang utama. jadi jembatan dari antara orang tua ke anak. Iya. gitu. Kadang juga intinya anak pengen ini tapi orang tua juga keadaan ekonominya lagi istilahnya ngedown. Iya. Makanya ada pertentangan gitu loh. Ya. Betul. Makanya tadi gue bilang harus kasih tahu anak tentang sadar gini gitu loh. Iya. Kalau menurut gua sih lebih ke lihat dari data kehidupan aslinya sih. Karena gini, apa namanya? Iya nggak salah, anak tuh mau cita-citanya A karena menurut dia A itu paling benar dan dia tuh memang passion di A, itu nggak salah. Tapi kita juga mesti lihat sama data realita di kehidupan gitu loh. Apakah yang A ini tuh pilih itu lebih mudah? Maksud gini, apakah chance-nya itu akan lebih mudah dicari orang? Dalam arti kan ada kebutuhan. Iya. Iya. Nah, dimana kalau ada Supply kebutuhan and berarti kan ada supply demand, ada kerjaan lah istilahnya gitu. Iya. Karena cita-cita itu tujuannya buat apa sih? Buat anak tuh bisa kerja. Kerja tuh buat apa? Ujungnya kan buat dapat duit, buat dapat hidup kan. Iya, betul. Jadi memang mungkin satu cara penyampaiannya itu mesti dibenerin sama kita juga mesti ngajarin ke anak kita untuk melihat data sebenarnya di depan gitu loh. Kira-kira Realitanya kayak gitu. realitanya itu seperti apa? Kayak misalnya kalau misalnya gue ingin menggabung ke angkatan bersenjata, realitanya itu kira-kira seperti apa gitu loh. Malahan kan kemarin kan ada yang ya kena aniaya ya sama seniornya, apakah memungkinkan gitu loh kita untuk masuk ke sana gitu kan. Ya itu di Itu bukan- umur ini juga gue baru berpikirnya ke sana gitu. Tapi kan akan lebih mudah kalau misalnya disampaikannya dengan cara berpikir realitanya ke sana. Betul sih. Maksudnya selain dari komunikasi, supply and demand pun untuk anak perlu tahu dia pengen apa tuh, dia sesuai dengan kebutuhan pasar atau enggak. Karena ya enggak menutup kemungkinan, tapi benar apa yang dia bilang benar. Nah, kalau dari kesimpulan kita ya, emang kita ada kesimpulannya? Kayaknya enggak deh. Nggak ada. Nggak ada Itu deh. diadain dong. Nah, jadi Oh ya, intinya kalau lu punya cita-cita yang gak sesuai dengan orang tua lu, ya lu harus bisa komitmen dan lu harus bisa yakin dengan keinginan lu, dan lu harus bisa yakinin orang tua lu. Iya. Tapi yakininnya ini lu harus bisa buktiin kalau apa yang lu ambil itu lu harus benar-benar kayak gue yakin, gue 100% gue bisa. Ja- Nah, intinya gini, lu jangan cuman gue cita-cita pengen ini gitu loh, tapi Iya. lu nihil effortnya gitu Yes. loh, nunjukin
ke orang tua lu, ibaratnya lu ngiklanin diri lu ke orang tua lu gitu Iya. loh, biar lu bisa diterima. Oh, gini loh. Ada hasilnya gitu loh. Ya. Kalau cita-citanya mau bikin 19 juta pekerjaan gimana tuh? Apa? Cita-cita yang ingin mau bikin 19 juta pekerjaan. Kayaknya ini mie enak deh. Ini kayaknya mie menggoda deh ini. Ya, tapi menurut gue itu kalau lo mau itu komunikasi lu tuh harus bisa nyambung dulu sama. Intinya yang sesuai realita dulu Yes, aja. betul. Gimana lah, realita di lapangan tuh kadang gak sesuai sama ucapan mulut. Gitu. Itu sesuai pengalaman pribadi kan? Enggak pengalaman pribadi sih. Banyak orang yang mengalami hal seperti itu ya guys. Udah rahasia umum lah. Oh iyalah Udah rahasia umum lah. Oke. Jangan kayak orang baru lahir deh. Kan tinggal dimasukin lagi biar lahir lagi. Aduh, sulit banget ini. Gua nggak bisa nyapunya lagi. Oke. Kalau dari gua sih ya itu sih. Yang penting lu bisa ibaratnya kayak lu punya proposal, lu ajuin aja proposal yang punya ke orang tua lu tuh apa. Kalau lu bisa yakinin ya udah, lu fokus aja kena. Tuh kalau lu nggak bisa yakinin ya udah lu tetap maju aja. Cuma balik lagi. Betul. Lo harus bisa lihat supply and demand apa yang lo mau tuh sesuai nggak dengan yang di lapangan nanti gitu loh. Dan yang penting dengan semua hal itu yang penting lo bisa happy sih. Itu sih yang paling penting. Karena gimana pun juga kan hidup itu individual yang jalanin kan. Kalau Betul. bisa jangan kita terlalu pede sampai kita nggak punya plan B untuk ke belakangnya gitu. Betul. Ya, jadi kalau punya cita-cita ya jangan cuma satu cita-cita doang, Betul. tapi adalah kita pilih opsional yang intinya ya memang nggak ngeberatin orang tua juga gitu loh. Dan lo punya banyak planning untuk misalnya kalau plan A lo nggak bisa berjalan lancar, lo bisa pakai plan B atau plan C dan plan banyak lainnya sih. Menurut gua sih itu sih ya. Kalau dari lo pada ada yang mau nambahin nggak? Masih ada banyak, masih 26 alfabet masih bisa Z. Ah? Masih bisa sampai Z, masih ada 26 alfabet itu. Ya, tapi kan kalau dari Z kan bisa balik lagi ke A. A1 tuh. Enggak dong. A1 akar pangkat berapa? Oh iya, bisa juga. Aduh, tahu ah pusing mikirin matematik. Hidup itu udah rumit, udah cari yang simpel aja. Iya. Yang nggak usah dipersulit, udah intinya gitu ya. Ya. Tapi nggak ada gregetnya cuy. Ya, lo kalau mau greget, lo mau greget. Mau greget. Gue kepikiran sesuatu. Lo pernah gak sih kepikiran kayak lo lagi makan, Iya. terus tiba-tiba ada nyamuk, terus lo nyamuknya ambil lo jadi topping. Kepikiran gak sih lo? Enggak. Karena nggak ada nyamuk di Jangan rumah kayak gua. gitu dulu, misalnya makan mie kuah, terus tiba-tiba lu ingus lu jatuh gitu. Kayaknya itu kayaknya Itu nggak bisa. itu lebih ke Nggak bisa. Muntah gua. kayaknya enggak deh. Nggak bisa, Pak. Kayaknya Muntah enggak gua. deh. Kayaknya enggak deh. Itu lebih ke ya udah sih. Kalau tapi balik lagi yang kita omongin jangan lu taruh lo ini sih. Apa yang kita omongin ya anggap aja lah kayak lo omongan-omongan bapak-bapak nggak jelas lagi nganggur nggak ada kegiatan. Iya. Kita bikin podcast. Jadi intinya ya ini mah ngantri-ngantringan ya walaupun arahnya ke sana ke sini gitu. Iya betul. Yang penting lo kalau yakin ya udah lo kejar dan balik lagi. Yang penting lo bisa happy. Itu sih balik lagi. Poin utamanya lo bisa happy dan lo bisa banyak duit. Dah itu. Itu sih yang paling penting sih. Iya. Nah, Dan jangan lupa bayar pajak. pajak kita nanti dipakai buat beli Rubicon nggak nanti? Enggak dong, pajak kita kan dipakai untuk sesuatu hal yang positif. Oh, iya, betul. Bikin jalan. Pajak banyak loh, ada pajak jadian, pajak putus, Nah, bukan pajak gebukin nikahan. bukan buat gebukin anak orang sampai masuk rumah sakit ya? enggak dong itu di mana ya? Lu jangan ngomong Gak tahu ah, gitu gue deh. gak tahu berita Oh, iya, itu, gue kayaknya kurang update nih. Kayaknya gua nggak tahu deh. Pokoknya kalau pajak di kita sih lebih terpakai dengan baik ya. Oh iya betul juga. Oke. Nah, durasi kayaknya udah cukup ya, durasi cukup coy. Ya. Soalnya ini kita Oke. udah ditegur sama panitia untuk close. Ya udah. Dari kita gitu aja sih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Jangan lupa untuk klik, like, dan subscribe. Betul. Bye bye. Bye bye. Bye bye.